Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi kita pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham وزدنا علما وألحقنا بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini anak-anakku sekalian ya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan materi kita, yakni pembelajaran 3. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, di sini ada percakapan antara Ibu dan Dayu ya. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Nah, kata Dayu ya. Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, ini jawab Ibu. Nah, dari percakapan di atas ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, mari kita jawab bersama-sama ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Nah, mereka sedang membicarakan pasar yang kotor ya. Ini percakapan Dayu dan Ibu. Kemudian, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Ya, kenapa? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Nah, itu akibatnya sampah itu menumpuk ya, barang bekas di pasar itu menumpuk. Kemudian pertanyaan ketiga, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ya, tentunya ya berani mengingatkan supaya mereka itu membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Ya, membantu membersihkannya ya. Membantu membersihkannya atau memanggil petugas pasar kebersihan ya untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan ya. Minta tolong untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Nah, apa yang terjadi? Nah, anakku sekalian ya, tentunya pasar itu menjadi kotor, bau, dan menjadi sarang penyakit. Nah, itu jika pasar jarang dibersihkan. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini teka-teki silang ya, bisa diisi kotak-kotak kolom ini ya. Mendatar, nomor 1 mendatar, berarti dari sini ke sini ya. Ternoda dan kotor. Nah, apa arti dari ternoda dan kotor? Ya, makna kata
ternoda dan kotor artinya tercemar ya. Itu makna kata dari tercemar. Tercemar. Ya bisa di sini ya tulis tercemar. Kemudian berasa sangat geli pada kulit. Nah, apa itu kalau geli pada kulit? Berasa berasa sangat geli pada kulit. Itu artinya gatal. Nah, ini nomor 2 dari sini ya. GATAL, gatal. Kemudian yang 3, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, peluh dan sebagainya. Berarti ini namanya sakit. Nah, bisa dari sini turun ke bawah. Bisa kalian isi ya. Mari kita lanjutkan. Bacalah teks di bawah ini. Nah, mari kita baca teks ini ya. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Ya. Nah, pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Nah, apa penyebabnya? Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Nah, mari kita lihat. Nah, ini amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah pasar yang tidak bersih. Ciri-ciri pasar yang tidak bersih dapat kita lihat di gambar ini. Apa ciri-ciri pasar yang tidak bersih itu ya? Nah, ciri-cirinya yang banyak sampah yang berserakan di mana-mana ya. Banyak sampah yang berserakan dan bau. Kemudian ini debu dan debu-debu tidak dibersihkan. Kemudian selokan mampet misalnya ya. Ini sampahnya banyak sana sini. Kemudian banyak air tergenang. Ini seperti ini air tergenang. Nah, ini adalah ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, ini contohnya ya. Hiasan yang dibuat dari manik-manik. Nah, ini seperti kalung, gantungan kunci, ya bros, nah tempat tisu. Nah, ini contoh dari hiasan yang dibuat dari manik-manik. Nah, tahukah kalian bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cara membuat hiasan dari manik-manik. Nah, alat dan bahan. Ada gunting, benang, atau nilon ya. Manik-manik, jika manik-manik tidak ada dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Nah, cara membuat. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Kemudian yang kedua, jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Dan ketiga, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Ini caranya ya. 4, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Nah, kalian bisa baca-baca lagi ya untuk lebih memahaminya. Kalian bisa baca-baca lagi untuk cara membuat manik-manik ya, hiasan dari manik-manik. Nah, amati bentuk benda berikut dengan teliti. Nah, ini manik-manik yang dibuat kotak tisu ya, yang dibuat dari manik-manik itu tadi berbentuk balok. Nah, ya, kotak tisunya berbentuk balok. Oh, ini kotak tisunya berbentuk balok. Dimana di sini kita akan Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, ini ya. Ini titik sudut. Nah, pertemuan antara satu garis dengan garis lainnya. Ini adalah titik sudut. Titik sudutnya ini di sini.
Ini namanya titik sudut ya. Nah, kemudian rusuk. Rusuk itu garisnya ya, garis dari sini ke sini. Nah, dari bawah ke atas, samping kiri ke kanan. Nah, inilah adalah rusuk atau garisnya. Kemudian sisi, kalau sisinya ini adalah sisinya. Nah, kalian bisa melihat titik sudut, sisi, rusuk atau garis daripada balok ini ya, yang serupa dengan bentuk tempat tisu yang berasal dari manik-manik ya. Di sini kalau kita hitung ya, titik sudutnya, ini kan titik sudut pertemuan dari satu garis dengan garis yang lain, ini adalah titik sudut, bisa kita hitung ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 titik sudut. Kemudian sisinya ada berapa? Nah, ini kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sisi kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ini adalah sisi ya. Jadi sisinya di sini ada 6 sisi ya. Nah, kiri kanan, depan belakang, sama atas bawah. Ada 6 sisi. Kemudian rusuknya atau garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bawah atas 8. Kemudian di sininya ya. 8 dari bawah ke atas 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk atau garis. Nah, di sini kalian bisa latihan-latihan. Mana saja bangun ruang yang jumlah rusuknya 12. Kemudian sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Nah, ini contohnya ya. Kemudian coba pertama, ini adalah kubus ya. Kubus coba kita lihat. Nah, misalnya ini Ibu contohkan satu ya. Nanti kalian bisa latihan-latihan mencari. Nah, kubus ini titik sudutnya kita hitung ya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya titik sudutnya. Kemudian sisinya. Sisi kanan, kiri, depan, belakang 4 ya. Atas, bawah ada 6. Sisinya ada 6. Kemudian rusuknya atau garisnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Berarti ini dihubungkan dengan garis masuk ke sini. Karena rusuknya ada 12, sisinya 6, titik sudutnya ada 8. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari rusuk pada gambar ini, mana yang tergolong rusuknya 12, sisinya 6, titik sudutnya 8. Kemudian mana banyak rusuk yang 9, sisinya 5, kemudian titik sudutnya 6. Nah, kalian bisa latihan-latihan untuk menghitungnya di sini ya. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Silakan kalian tanyakan jika ada yang kurang jelas ya. Bisa bertanya ke Ibu ya. Nah, jadi kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.